Kamu tahu gak guys, kalau air terjun yang satu itu punya kisah yang mengerikan, yang bakal buat bulu kuduk kamu merinding dan kepikiran tentang cerita ini. Yap, air terjun datar lebar yang menewaskan 3 orang pendaki atau pecinta alam. Air terjun ini pun terletak di kota Bengkulu, lebih tepatnya di Kabupaten Bengkulu Tengah, Desa Datar Lebar. Diawali dengan sekelompok siswa dari sekolah yang memutuskan untuk bolos kelas meeting dan pergi camping ke air terjun datar lebar. Nah, dalam perjalanannya sendiri pun itu telah terasa, mulai dari hujan yang deras, salah satu faktor yang membuat kelompok ini tadi terlambat sampai ke tujuannya. Singkat cerita, kelompok ini pun sampai di tujuannya, air terjun datar lebar, bergerak untuk ngebuat tenda. Namun di tengah-tengah kegiatan buat tenda ini, ada seorang kawannya yang teriak dari ujung, "Woi, apa kamu buat tenda di situ? Janganlah, aku tadi tertimpa ranting di situ." Karena mendengar usul dari kawannya ini tadi, tenda ini pun dipindahkan ke tempat yang lebih jauh dari tempat tersebut. Selang waktu berjalan, tenda tegak atau botulah santai. Tiba-tiba datanglah kelompok kedua. Bukan dari kelompok Tobo itu, tapi dari sekolah SMA Negeri 4 yang ada di kota Bengkulu. Sesampainya kelompok kedua ini, seperti biasa, bertegur sapa selayaknya sesama pecinta alam, basa-basi, kamulah sampai dari jam berapa, dan sebagainya. Setelah selesai bertegur sapa dan selayaknya orang basa-basi, kelompok kedua ini memutuskan untuk negak tenda. Di tempat yang mana kelompok satu ini tadi tidak jadi negak tenda karena kejatuhan ranting. Kelompok satu ini pun mengingatkan dengan kelompok dua, "Hoi, jangan negak tenda di situ, tadi kami kejatuhan ranting." Dibalas dengan kelompok dua pun, "Ucapannya cak mano kamu ndak tahu? Biarlah, itu kan kamu, insya Allah kami tidak." Mengabaikan peringatan dari kelompok pertama. Usut punya usut, kelompok kedua ini sebelum keberangkatannya pada saat hari hujan itu, di simpang SLB dia ketemu dengan senior Tobo tuh. Seniornya nanya, "Weh, kamu ndak kemana? Kamu hujan-hujan aja ini?" Dijawab dengan salah satu kelompok kedua ini, "Kami ndak kemah bang, cari mati kamu kemah hari hujan reja ini," ucap seniornya. Ditimbali dengan salah satu dari kelompok kedua ini, "Ya orang kemah tuh cari mati gitulah bang." "Memang nak mati nih," ancaknya kelompok kedua kok kalau menurut ambu. Tepat di jam 12 malam, kelompok satu ini pun memutuskan untuk yang namanya rolling. Ada separuh yang jago malam, separuh lagi tidur di dalam tenda. Sayup-sayup terdengar kebisingan dari tenda kelompok duo. "Weh, ngapoi kamu tidur?" "Amun ndak tidur di rumah bae, ndak usah berkebing," ujar salah seorang dari kelompok duo ini ke kawan-kawannya yang ada di dalam tenda yang lah mulai ngantuk mungkin karena lah jam 12 juga kan. Karena salah satu dari kelompok duo ini tadi bete, kawan-kawannya lah tidur galau, dia teriaklah ke kelompok satu, "Woi Li, ngapo tenda kau tuh cak tenda mayan, mau tengok-tengok sepi nian," ujar dia nih tadi kan. Si Ali dari kelompok satu pun langsung terkejut nengok dia nih ngomong cak itu kan. Si Ali ingatkan, "Weh, jangan kau ngomong basing kalau di hutan kok." Singkat cerita, malam semakin larut, pagi semakin pagi. Tepat orang-orang lah tidur galau, di jam 4 pagi dikejutkan dengan suara hentaan yang keras nian. Sampai segala yang kemah di sana itu kebangun dan keluar dari tenda. Nah, kelompok pertama ini tadi karena penerangannya sangat-sangat minim, Tobo ini coba untuk ngecek tenda kedua dari kelompok kedua ini tadi. Ternyata tenda tersebut hilang tanpa bekas, ditimpa dengan pohon-pohon tua yang besar yang ada di sekitar tenda kelompok kedua ini tadi. Keadaan mencekam, segala orang panik, segala orang
Tidak percaya dengan situasi yang ada. Dan yang lebih tidak percaya adalah 2 orang dari kelompok duo ini tadi yang patroli. Mendapati tenda tubuh telah hancur dan kawan-kawannya lah hilang. Ditimpuk pohon sebesar itu. Karena yang kemah di situ bukan cuma 2 kelompok ini aja, banyak orang juga yang kemah di sana, mungkin puluhan orang. Puluhan orang nengok hal tersebut dan berusaha menghubungi polsek setempat. Karena jarak geografis air terjun ini dari pemukiman warga itu jauh sekitar 1 kiloan, dan dari pemukiman warga ke polsek tersebut lebih kurang 1 kilometer juga. Jadi butuh waktu yang lumayan lama untuk sampai di lokasi kejadian. Namun yang kocaknya adalah 2 orang polisi yang datang ke TKP ini tadi cuman menjadi 2 penonton tambahan karena tidak bawa alat apapun untuk mengevakuasi jenazah tersebut. Karena di tahun 2000-an itu masih minim dengan yang namanya mesin potong atau singso, warga setempat dan orang-orang yang kemah di situ pun memutuskan untuk menggunakan alat seadanya untuk mengevakuasi korban dari himpitan pohon tersebut dengan cara menggali tanah dengan harapan bisa menarik korban tadi melalui terowongan yang telah digali ini tadi. Namun setelah digali lubang tersebut, yang gali pun terkejut karena korban yang terhimpit pohon itu badannya lah putus ternyata. Jadi Tobo ini narik badan korban melalui kaki dan lengannya yang ditarik secara terpisah. Cak, sapi dipotong 2 aja guys. Coba kamu bayangkan guys, pas waktu ditarik tuh ususnya kemana-mana terbuyar, isi perutnya keluar galau. Ekspresi orang-orang yang nengok hal tersebut pun tidak baca disembunyikan lagi. Ada yang nangis, ada yang menjerit karena takut nengoknya, ada juga yang hampir pingsan karena nengok darah berceceran di mana-mana. Korban yang kedua itu setengah mukanya atau setengah badannya kena himpit pohon tadi dan hancur, tidak tertolongkan lagi. Dan korban ketiga ini masih sempat hidup dan sempat diselamatkan. Korban tersebut pun sempat ngomong kalau dia haus, dia minta minum. Namun saat minum baru sampai di mulutnya, dia ngembuskan napas terakhirnya. Usut punya usut, korban ketiga ini tengkuknya patah atau lehernya lah patah. Singkat cerita, kamu tahu apa yang terjadi dengan kelompok 1 tadi? Tendanya benar-benar menjadi tenda mayat. Tenda evakuasi dari mayat-mayat kelompok 2.